Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 24 Agustus 2022 ya, hari Rabu besok. Jadi seperti biasanya saya bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua, bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Sebelumnya saya mau mengumumkan untuk event untuk Sabtu ini ya, tanggal 27 Agustus 2022. Jadi di bagian pertama nanti saya sudah sebutkan mengenai eventnya, jadi saya sebutkan lagi untuk eventnya ini diadakan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 ya. Jadi jamnya jam 8.50 sampai dengan 11.45 waktu Indonesia bagian Barat. Eventnya ada dua opsi ya. Yang pertama adalah onsite, kalau Anda di Surabaya mau ketemu langsung dengan Pak Sunar boleh ya. Jadi langsung onsite, kemudian kalau yang misalnya terpaksa nggak bisa datang langsung, bisa lewat online, lewat Zoom ya, atau yang di luar kota Surabaya. Tapi saran saya sih kalau yang di Surabaya datang aja, freelance ya, snack dan juga drinks ya, seperti itu ya. Dan sekaligus ya kumpul-kumpul lah ya, special event lah ya, 17 Agustus ya. Jadi menurut saya sih cukup menarik ya, seperti itu ya. Ini kita akan bahas mengenai topiknya ya, merdeka dari nyangkut ya. Jadi jurus praktis mengenai bottom fishing saham. Karena kebanyakan dari kita itu kan sukanya mau beli di harga bawah kan, harga murah. Nah, caranya bagaimana supaya kita beli saham yang mungkin lagi lesu, lagi turun-turun, tapi merdeka dari nyangkut ya, menghindari dari nyangkut, sehingga kita bisa istilahnya itu memaksimalkan profit kita ya. Jadi bukan berarti bottom fishing itu beli pada saat downtrend, enggak ya. Itu kita belinya pada saat di titik tertentu di mana dia sudah mulai bergerak naik ke atas ya. Jadi strateginya nanti saya sebutkan. Eventnya itu onsite dan online. Jangan lupa daftar, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Kalau yang onsite tempatnya itu di Mira Asset Sekuritas Indonesia, Majen Sungkono nomor 196, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya ya. Jadi yang di Surabaya lebih baik sih langsung aja datang, lebih enak ya, lebih jelas ya. Karena kadang-kadang kalau Zoom itu mungkin terganggu jaringan atau suaranya kurang keras atau gimana, tapi kalau onsite kan enak ya, bisa langsung ketemu terus bisa tanya langsung sampai jelas ya. Ini free bagi semua orang, nggak harus join Mirai, nggak harus pakai sekuritas Mirai, nggak pakai sekuritas apapun boleh. Untuk opening account bisa langsung klik di link di bawah ini ya, yang di ini ya, hubungi Trisyana kalau misalnya belum punya account. Kalau sudah punya ya nggak apa-apa, kalau mau buka lagi di Mira Asset silahkan ya. Jadi sukarela donasi, kalau misalnya Anda terbeban mau donasi ya silakan, kalau nggak mau ya udah ya. Oh, ini free event ya, saya nggak juga mengharapkan uang juga. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya eventnya ya, mudah-mudahan sukses ya. Cukup ya, kalau kuotanya sekitar 100 orang ya Zoom-nya ya, karena saya nggak extend lagi kuotanya untuk Zoom-nya 100 orang. Jadi untuk wilayah Surabaya lebih baik kalau ada waktu sih usahakan langsung datang lah ya, masa Sabtu ya, kecuali kalau Anda masih kerja ya mungkin online aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau bisa ya datang langsung. Sementara saya ganti dulu, balik ke saham ya. Yang pertama untuk bagian kedua ini saya bahas mengenai PTBA. Jadi mengenai batubara ini bagaimana Pak Sunar? Apakah naik karena harganya rebound? Nanti jangan-jangan batubaranya turun lagi harganya. Ya kalau saya sih, saya sudah sebutkan dari awal, sektor energi batubara ini selama geopolitiknya itu masih cenderung kacau, itu batubara masih dibutuhkan ya ke depannya. Apalagi kalau kita perhatikan dari berita dari China ya, itu dia pembangkit listrik tenaga airnya terpaksa dimatikan ya karena kekeringan ya, heat wave ya. Kalau kita baca mengenai heat wave itu kan lumayan melanda di beberapa negara gitu ya, karena saking panasnya itu sampai sungai pun kering ya gitu ya, sampai ada artefak di bawahnya sungai itu muncul ya, seperti itu ya, saking keringnya ya. Di hydropower di China itu dia kekeringan ya, pilihannya ya dia akan mengaktifkan lebih besar untuk di pembangkit listrik tenaga batu baranya ya. Jadi kemungkinan ya Cina akan impor lebih banyak dari Indonesia, seperti itu ya. Memang sebelumnya katanya ada sentimen negatif, katanya kenaikan pajak ekspor batu bara, tapi menurut saya sih selama demand-nya masih ada ya, setahu saya sih demand-nya untuk sektor batu bara sampai saat ini masih cukup tinggi ya.
Ya kurang lebih seperti itu. Memang kalau kita lihat dari harganya fluktuasi naik turun, tapi saran saya tetap fokus di pergerakan harga sahamnya. Nah sebenarnya kalau yang sudah ngikutin saya itu harusnya sudah pasang automatic order ya, yang sering saya sebutkan ya. Naik ke atas 4130 kita buy, naik ke atas 4250 tambah lagi atau average up ya. Jadi area buy on weakness sudah saya gambarkan ada 3 ya. Trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di sini sudah saya berikan 4130, 3930 dan yang paling bawah 3710 ya. Itu koreksi maksimumnya. Jadi kalau buy on weakness itu kalau sudah berhasil rebound atau mantul kita barusan buy, pasang automatic order ya. Jadi naik ke atas 4250, target price berikutnya di 4520. Di sini ada swing high-nya di area 4350 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4350, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih strateginya seperti itu untuk Antam. Cukup ya. Berikutnya untuk Antam. Maaf untuk PTPI ya tadi ya. Sekarang untuk Antam. Nah, untuk Antam ini bagaimana Pak Sunar? Memang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau Antam ini kalau dia koreksi di bawah 2020 lebih baik sih jual dulu ya karena dia resiko balik lagi ke bawah. Tapi di saat yang sama itu juga merupakan area untuk buy on weakness. Jadi untuk buy on weakness saya sudah gambarkan ada dua area 2020 dan 1840 ya. Nah sebelumnya di grup saya memang ada yang tanya lupa Sunar ini 2020 ke atas boleh rebound boleh buy nggak? Boleh ya. Tapi besoknya kok turun Pak Sunar? Ya bukan berarti analisanya salah, enggak ya, tetap garis saya tetap di 2020. Jadi saya itu prinsipnya sudah saya garis-gariskan untuk area support resistennya acuannya, saya nggak geser-geser garis-garisnya selama nggak ada perubahan yang fundamental dari harganya. Misalnya kalau ada aksi koperasi stock split ya, itu terpaksa harus diganti garisnya, atau right issue rasionya berbeda gitu ya, harga teoretisnya berbeda jauh ya diganti. Tapi kalau enggak saya tetap sama garis-garisnya, yang bergerak itu adalah harganya naik turun. Jadi acuannya garis-garisnya ini tetap sama. Jadi kalau dia balik lagi ke atas boleh buy nggak Mas? Boleh. Nah kalau sudah buy 2020 ke atas rebound mantul buy, trailing stopnya atau stop lossnya pasang di mana? Pasang aja di 1900 garis berikutnya. Jadi selama di atas 1900 jangan keburu-buru jual lagi. Kalau turun di bawah 2020 ya ceritanya nanti ada buy sell terus kapan profitnya. Jadi stop lossnya agak bawah ya 1900 atau maksimum di 1840. Memang fluktuasinya cukup tinggi ya untuk Antam. Tapi di sini MA20-nya masih mengarah ke atas. Sebenarnya ada potensial ya, belinya bertahap aja, naik ke atas 2100 tambah lagi atau average up, naik ke atas 2170 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap. Ada yang tanya Pak Sunar, bertahap itu berapa persen ya? Jadi misalnya ya Anda punya uang 10 juta, mau semuanya diantam. Jadi kalau bertahap pembelian pertama ya 25%, kurang lebih seperti itu ya. Karena dia sudah mulai rebound ya. Tapi kalau masih downtrendnya masih kuat di sisi sebelah sini ya, kalau mau spekulasi buy on weakness biasanya 10% paling banyak. Tapi ini kan kita pakai acuan MA-nya masih mengarah ke atas, harganya mulai menembus ke atas ya, kita pakai 25% ya dari porsinya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 2100 atau 2170 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Jadi trading itu bahwasanya mudah ya, kalau sudah ada acuannya kapan kita tambah lagi atau average up, terus pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana, tinggal pasang automatic order ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Goto, Gojek Tokopedia ya. Jadi untuk Goto ini bagaimana Pak Sunar? Memang sebelumnya saya sudah buy, kemudian saya sudah pasang trailing stop. Yang terakhir itu ada sedikit yang saya cut loss ya, sedikit ya ketika average up ya. Kan kemarin itu kan dia sempat turun 316 ya, saya jual dulu semua. Tapi saya belum buy back. Kalau mau buy untuk Goto ini gimana? Harga IPO-nya kan 338, jadi tetap acuannya naik ke atas 338 kita barusan buy back. Kalau yang belum punya, kalau mau buy silakan naik ke atas 338 buy. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada swing high-nya di 344. Kalau dia naik lagi ke atas 344 boleh tambah lagi atau average up ya. Pakai price berikutnya 360, 382 dan 416. Jadi garis-garis ini tetap sama ya, sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Loh, bagaimana ceritanya gambar-gambar itu ya? Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya, jadi sudah saya jelaskan. Contoh gampangannya seperti ini ya. 360 ambil dari low-nya di sini ya sebelumnya ya, ketika barusan IPO dia naik tinggi kemudian dia koreksi ya, dia tertahan di di sini 360, kemudian dia rebound lagi 382 ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk garis-garisnya ya. Tetap saya gunakan acuan seperti itu. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, ini kan lagi testing resisten ya, 338 ya harga IPO-nya, maka tunggu aja area buy on weakness-nya di 292. Artinya kalau dia koreksi di bawah 292, dia sudah mulai rebound, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi seperti itu ya. Yang ikuti saya
mengenai trading Goto ini paling nggak lumayan ya, karena 3 kali saya trading ini 4 kali sebenarnya, 3 kali berhasil, 1 kali gagal ya, kena stop loss ya. Jadi lumayan menarik lah. Jadi kalau yang takut buy sekarang tunggu aja buy MACD 292, bukan berarti bakalan turun, enggak ya. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul, kalau belum ya kita jangan buy lagi. Nah, kalau mau buy hasil higher karena dia masih testing 344 ya sekalian aja tunggu 344 ke atas kita buy, atau naik ke atas 338 paling cepat ya kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Nah, seperti ini ya. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, Goto itu kan secara fundamental jelek ya, kan emitennya terkenal bakar-bakar duit, masih rugi ya sebenarnya, seperti itu ya. Kalau saya lihatnya sih bukan dari sisi dia masih rugi enggaknya, saya lebih ke kalau beli Goto ini yang pertama ya, dia kan setiap tahun ada aksi korporasi menerbitkan saham baru ya, seperti itu ya, selama 10 tahun ya, dari prospektusnya dari awal sudah diberikan informasinya, jadi harusnya dia masih menjaga harganya ya, seperti itu ya. Kalau dia ingin survive, ya kan setiap right issue-nya mau sukses, ya dia harus nggak tahu gimana caranya, dia harus menjaga harganya. Dan juga terus terang aja untuk performance-nya ya, kalau bicara mengenai Tokopedia dan Goto, itu dia bakar-bakar duitnya sudah dikurangin. Kayak seperti Tokopedia dia panen telur, ya kan, itu dulu kan sebelumnya minim 50.000 dapat diskon atau cashback sekitar 20.000 sampai 15.000. Kemudian dia kurangi kan, sekarang 5.000 yang terakhir ya, minim 50.000. Kemudian dia naikkan lagi batasnya, kalau yang panen telur itu kan pembeliannya 150.000 barusan diskon 5.000 ya. Jadi dia sudah mulai mengecilkan bakar-bakar duitnya, mulai seperti itu ya. Tapi itu dari segi bisnisnya. Kalau dari segi Gojeknya sih saya bilang ya cashbacknya sudah mulai berkurang juga ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja kedepannya dia profit ya, harga sahamnya ya menurut yang sudah saya gambarkan ini aja, kurang lebih seperti itu untuk Goto. Berikutnya ITMG. Jadi ITMG ini bagaimana Pak Sunar? Memang ada yang tanya ke saya, Pak Sunar 37.000 ke atas seperti Pak Sunar bilang kan boleh buy, saya buy, ternyata kok turun lagi. Kemarin kan turun ya, sempat drop ya. Kalau turun ya Anda takut ya jual dulu, nggak apa-apa. Loh hari ini naik lagi Pak Sunar, gimana nih? Berarti salah dong? Enggak ya, kadang-kadang memang kita bicara trading seperti itu ya dinamikanya ya. Kalau kita sudah buy, besoknya turun lagi, belum tentu analisa kita salah, enggak ya. Ya kita pakai acuan aja, pakai pasang stop lossnya ya bertahap aja 37.000, dan juga kalau kita lihat swing low di sini kan 36.500. Jadi kalau turun lagi di bawah 36.500 ya kita jual dulu semuanya. Tapi ini paling tidak kan masih jual sebagian lah, seperti itu ya. Tapi di sini kalau kita lihat sebenarnya kalau naik lagi kita boleh buyback ya. Setiap kelipatan berapa ya, ini garis saya berikutnya kan 37.500 ke atas boleh buy. Nah ini dia akan menguji 38.400, berikutnya lagi di 39.200. Nah posisi sekarang jangan lupa pasang trailing stopnya, boleh pakai acuan high-nya kemarin. Ini high-nya kemarin kan di 38.050 ya. Jadi kalau turun di bawahnya itu jual dulu sebagian, turun di bawahnya 37.500 jual dulu semuanya. Nah kalau yang mau buy hasil higher naik ke atas 38.400 silakan buy, naik ke atas 39.200 ya dia akan breakout lagi higher high. Sebelumnya dia breakout higher high di 41.275. Nah ini sudah saya pernah gambarkan ya, target price 43.000 sebenarnya untuk ITMG ini masih memungkinkan selama dia bertahan di atasnya 33850 ya. Ini area psikologisnya untuk supportnya yang di bawah ya. Jadi kalau yang misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu di 33850 silahkan ya. Seperti itu ya. Ya jangan di yang sebelumnya di sini 29.000 ya, terlalu jauh lah ya. Yang terdekat ya 33850 aja itu kalau yang mau buy weakness, kalau yang nggak buru-buru ya. Kalau yang mau trading ya silakan aja, karena ini uptrendnya masih cukup menarik ya, walaupun harganya masih di bawahnya MA20 nya. Kurang lebih cukup ya untuk ITMG. Oke, berikutnya untuk UNTR. Nah ini garis-garisnya buy weakness-nya sudah saya gambarkan juga ya. 31875 ke atas buy, pasang automatic order, enak kan seperti itu ya. Jadi target berikutnya di 33375, naik lagi tambah lagi average up, target berikutnya di 35.000. Nah kalau sudah buy, pasang stop loss-nya 31050. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy weakness lagi di area 3300 dan maksimum di 27700. Kalau dia turun seperti ini ya, koreksi, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul. Kadang-kadang memang ya kita bicara mengenai trading ya, sudah buy Pak Sunar naik ke atas 27700, ternyata besoknya turun. Wah berarti analisanya salah. Enggak ya, karena memang ini kan sudah pernah saya sebutkan juga, MA20 nya sudah mengarah ke bawah, jadi harganya masih di banyak MA20 nya. Walaupun dia sudah berhasil rebound, kita banyak bertahap aja. Kan kalau gagal
Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal, kali ini dia berhasil naik lagi ya kita boleh buyback ya. Ya dinamika trading seperti itu. Kalau misalnya nggak mau istilahnya setelah beli terus turun lagi bingung panik gitu ya mungkin jadi investor aja. Jadi stop lossnya agak jauh ya seperti itu ya. Jangkanya agak panjang ya. Tapi untuk komoditas ini sejauh ini sampai paling enggak ya 1 tahun 2 tahun ke depan masih cukup menarik ya. UNTR ini bukan hanya sektor komoditas, dia jual alat berat juga ya. Karena saya dengar sih penjualan alat berat harusnya sih masih cukup bagus ya, karena demand-nya untuk nanti pembangunan ibu kota dan juga kalau pandemi sudah lewat kan harusnya nantinya ya sektor properti mulai bangkit lagi ya. Penjualan alat berat sih dia diharapkan sih mulai naik lagi ya. Tapi sejauh ini yang saya tahu ya punya teman ya itu dia bilang sih sekarang barangnya agak susah ya untuk alat-alat berat ya seperti itu ya. Jadi yang beli itu antri ya seperti itu ya. Jadi harusnya sih bagus ya UNTR kedepannya, apalagi dia punya anak usaha tambang batu bara ya. Jadi ikutin aja pergerakan harga sahamnya naik ke atas 3375 tambah lagi kalau dia breakout lagi naik ke atas hanya di sini ini 34050 kita tambah lagi target price berikutnya di 35.000 ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk UNTR. Berikutnya untuk BEPS, ini ada garisnya di sini ya. Selama dia bertahan di atasnya ini ya, 4520 untuk BEPS ini sebenarnya masih cukup menarik. Dia memang masih sideways ya. Kalau naik ke atas 4710 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Misalnya yang sudah buy ya pasang aja stop lossnya di area sekitar ini ya 4530 ya. Kalau dia masih bertahan di atasnya ya masih cukup menarik, atau stop loss maksimum di 4400. Kalau dia naik lagi ke atas 5000 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price berikutnya tetap sama 5400 dan 5800 ya. Jadi ini sudah saya gambarkan sebelumnya, masih tetap sama garis-garisnya. Memang BEPS ini kecenderungan fluktuasinya juga lumayan tinggi ya. Kalau kita perhatikan di sini satu hari volumenya tinggi, besoknya hilang. Satu hari naik lagi hilang, naik lagi hilang lagi, naik lagi hilang lagi. Ya kalau yang nggak mau trading seperti ini mungkin pilih saham yang lainnya ya. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk BEPS, tapi masih cukup menarik sideways-nya. Oke, berikutnya untuk Elsa. Elsa ini waktu live trading hari Jumat sudah dibahas oleh rekan saya ya, Pak Penny ya. Jadi Pak Penny waktu itu juga menyarankan beli Elsa di akhir-akhir ya. Jadi yang ngikutin dari awal sampai akhir ya. Itu ada yang message ke saya, Pak Sunat, terima kasih Pegas dan Elsa dia beli ya. Lumayan profitnya ya seperti itu ya. Saya juga senang ya seperti itu ya. Jadi bukan promosi event enggak ya, terserah Anda mau ikut atau enggaknya. Nanti event Sabtu ini ada lagi ya tanggal 27 ya. Sudah saya umumkan di awal. Di sini strateginya gimana ya? Sudah punya tinggal ikutin aja dari saya ya. Kalau turun dibayar 316 jual dulu ya seperti itu ya. Buy on weakness sudah saya gambarkan ada 3 sebelumnya di sini ya, 316. Kemudian di sini 296, di sini di bawah lagi 280 ya. Yang ikutin saya harusnya sudah pasang automatic order ya. Ini kalau secara gampangnya saya perpanjang ya. Ini 296 sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi jangan salah paham, bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak ya. Sebelumnya sudah pernah saya bahas sering banget ya ini ya. Ini garis-garisnya sama. Jadi saya tuh kalau kasih acuan support resistennya garis-garisnya itu selalu konsisten, saya nggak rubah-rubah, nggak geser-geser ya seperti itu ya. Yang berubah adalah pergerakan harga sahamnya, tapi acuannya untuk pemasangan trailing stopnya, stop lossnya, terus kalau misalnya dia breakout lagi, buybacknya atau tambah lagi atau average up di mana ini sudah jelas. Kalau yang takut tunggu aja buy weakness di 296 atau 306 ya, itu untuk Elsa ya. Artinya buy weakness itu kalau dia turun di bawahnya, kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy ya. Di sini areanya memang sideways sebelumnya, dia sudah breakout selama di atas 316 masih cukup menarik, potensialnya masih breakout ke atas masih ada. Jadi kalau nggak dikasih buy weakness kita buy high sell higher. Kalau dia naik ke atas 326 kita average up tambah lagi ya. Target price berikutnya di 342, 358 dan 375. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya, bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas. Saya gambarkan enggak, ini garis-garisnya masih tetap sama sebelumnya. Kurang lebih sih cukup ya. Totalnya ada 16 saham, ini bagian kedua. Jangan lupa nonton yang bagian pertama ya, karena ada 2 seri. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Kurang lebih cukup. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.